Haleluya. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu melimpah dalam hati dan pikiran kita menjalani hidup di sepanjang hari ini. Puji Tuhan, tetapi sebelum kita lebih jauh menjalani hidup di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Allah di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 hingga ayat 26. Firman Allah berkata, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Puji Tuhan, dari kebenaran firman Allah yang kita baca pada pagi hari ini adalah merupakan peristiwa di mana dua orang rasul yang dihukum karena memberitakan Injil kebenaran yang menyelamatkan setiap orang. Dalam hal ini mereka dihukum bukan karena melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bukan pula karena melakukan hal-hal yang menentang kaisar. Tetapi karena kebenaran mereka dianiaya. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi lewat penderitaan dan aniaya hidup yang mereka alami, hal itu sama sekali tidak membuat semangat dan gairah mereka berhenti berdoa dan menyembah Tuhan. Tetapi justru melalui penderitaan dan aniaya hidup yang mereka alami, di saat itulah mereka mengerti, mereka menyadari bahwa penderitaan hidup yang mereka alami pada saat itu, mereka tahu bahwa penderitaan yang mereka alami pada saat itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak Tuhan akan berikan kepada mereka. Jadi yang pertama, dari sini kita bisa belajar satu hal yang sangat penting bagi kehidupan spiritual kita, bahwa keadaan yang tidak kondusif pun seharusnya itu tidak membuat semangat dan gairah kita berhenti berdoa dan menyembah Tuhan. Yang kedua, berdoa dan menyembah Tuhan tidak tergantung situasi, tetapi hati yang terus terhubung dengan Tuhan. Jadi saudara yang berkati oleh Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa apapun kondisi hidup yang saudara hadapi pada saat ini, jangan pernah berhenti berdoa dan menyembah Tuhan. Karena di dalam pujian dan penyembahan, Tuhan akan hadir melakukan hal-hal yang mustahil terjadi. Jadi Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, dari peristiwa Rasul Paulus dan Silas di dalam penjara mengingatkan kita pada hari ini bahwa tidak ada yang terlalu sukar dan tidak ada yang terlalu sulit Allah kerjakan bagi saya dan saudara. Saat saya dan saudara memiliki relasi hidup yang kuat dengan Tuhan, maka hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan untuk itu terjadi dalam hidup kita, bagi Allah tidak ada yang terlalu sulit. Karena firman Allah berkata, Dia adalah Allah yang sanggup melakukan jauh lebih dari apa yang saudara dan saya pikirkan. Itu adalah janji firman Tuhan. Saat kita terus memuji, menyembah, berdoa kepada Tuhan, Allah akan hadir melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kehidupan kami. Dalam keadaan apapun hidup kami mau tetap percaya bahwa Engkau sanggup melakukan hal-hal yang mustahil terjadi dalam hidup kami menjadi mungkin. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa dan yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini kami akan jalani, kami percaya berkat-Mu melimpah dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, seluruh jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada, senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan,
untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa kami dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.